Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan secara rinci. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep hukum dalam Islam. Konsep hukum dalam Islam disebut syariah atau yang artinya jalan menuju sumber air. Syariah bersumber dari 4 landasan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang terakhir qiyas. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum tertinggi. Ayat-ayat dalam Al-Quran juga memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas. Contohnya ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang keadilan dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah perbuatan atau perlakuan atau persetujuan dari Rasulullah SAW yang menjadi pelengkap dari hukum. Yang ketiga itu ijma. Ijma adalah konsensus ulama dalam menentukan hukum dalam kasus yang tidak ada dalam dalil yang langsungnya. Yang keempat itu qiyas, penalaran analogis, menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Ada juga beberapa bagian hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu hukum munahakat, yaitu hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Yang kedua itu wirahasa, hukum yang mengatur segala masalah berhubungan dengan pewaris, ahli waris, dan lain-lain. Yang ketiga itu muamalat. Muamalat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Yang keempat itu adalah jinayat, hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi maupun dalam jarima, ta'zirah, atau perbuatan yang bentuk dalam hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Yang kelima itu al-ahkam, al-asunaltiyah, hukum yang mengatur soal-soal berhubungan dengan kepala negara, pemerintah, maupun pusat daerah. Yang terakhir itu siyar, hukum yang mengatur urusan perang dan damai. Lanjut ke dasar-dasar HAM dalam Islam. Dalam Islam mengakui bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hak tersebut diantaranya itu hak untuk hidup. Al-Quran menegaskan pentingnya melindungi kehidupan manusia yang dalilnya itu ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-32 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Yang kedua itu hak kebebasan beragama. Dalam Islam menjamin kebebasan dalam agama. Itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Yang ketiga hak atas keadilan. Islam menjamin kebebasan dalam Islam menegaskan bahwa perlunya keadilan tanpa memandang status sosial. Yang keempat yaitu hak atas kekayaan. Islam mengatur kepemilikan pribadi dengan prinsip tidak merugikan orang lain. Ada juga hak manusia yang dijamin oleh agama Islam. Bagi manusia diklasifikasikan dalam 2 kategori. Yang pertama HAM yang telah diletakkan oleh Islam bagi seorang muslim. Yang kedua itu HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam muslim, kaum wanita, dan lain-lain. Saya selanjutkan kepada pemateri kedua tentang Islam dan demokrasi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang Islam dan demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang menghargai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, prinsip ini dikenal sebagai syura atau musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran surah Asy-Syura ayat 38. Islam mendukung demokrasi yang berbasis nilai-nilai moral, keadilan, dan kepentingan bersama. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang mempraktikkan musyawarah dengan rakyatnya. Namun, demokrasi dalam Islam tidak identik dengan demokrasi liberal karena tetap dibatasi oleh hukum syariah. Baik, itulah saja materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu Islam memiliki konsep hukum yang komprehensif dan fleksibel yang